Tidak ada makhluk ciptaan Allah yang gagal. Di balik keterbatasan ada prestasi yang patut dibanggakan. Sayangilah mereka, lindungilah mereka, kemudian berilah mereka motivasi supaya mereka juga bisa hidup di tengah-tengah masyarakat. Jangan merendah karena satu kekurangan, dan jangan menyombongkan diri karena satu kelebihan. Tunjukkan kita bisa meraih cita-cita, bersama wujudkan harapan di Gabisa Pace. SLB ini berdiri semenjak tahun 1984. Waktu itu yang menjabat sebagai ketua yayasan adalah Bapak Suryaman. Saya sebagai guru pertama yang mengajar di SLB ini bersama dua tenaga sukarelawan, Ibu Yani dan Bapak Sumanta. Semenjak tahun 1984 ini SLBA berlokasi di Jalan Otista nomor 103. Karena kepindahan lokasi SLB sehubungan dengan pengurus yayasan yang pindah alih tugas ke Jakarta, akhirnya SLB pindah ke Jalan Balandonga 169 semenjak tahun 1986. Ada 3 kepala sekolah yang menjabat sebagai kepala sekolah di SLB Budi Nurani. Yang pertama Bapak Dr. Andes Syarif Hidayat almarhum, yang kedua Bapak Dr. Andes Didi Kustawan, yang ketiga Bapak Kamal Arif almarhum, dan yang keempat saya sendiri sebagai kepala SLBA semenjak 2013 karena kepala sekolah yang terdahulu berhalangan tetap. SLB ini memberikan pelayanan kepada anak-anak yang menderita keterbatasan di bidang penglihatan atau tunanetra. Jenis pelayanannya pendidikan, kita mempunyai 3 satuan pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMA. Sekolah SLB Budi Nurani berada dalam satu atap, di mana 3 satuan pendidikan itu dipimpin oleh seorang kepala sekolah dan membawahi 3 peserta didik dengan jenjang yang berbeda. Sampai saat ini muridnya kalau dari awal lebih dari 150 orang, tetapi untuk tahun 2019 sampai 2020 berjumlah 33 orang dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Murid-murid kami kebanyakan berdomisili dari luar kota Sukabumi, walaupun ada sekitar 8 orang yang berdomisili di kota Sukabumi, dan sekolah kami adalah sekolah yang boarding school. Artinya anak-anak yang bersekolah di sini semua tinggal di asrama kecuali anak-anak yang memang tempat tinggalnya bisa ditempuh dengan kendaraan antar jemput. Mereka juga ada kesinambungan antara pendidikan di dalam sekolah dan pendidikan di luar sekolah, dan kita mempunyai tanggung jawab 24 jam kepada mereka agar anak-anak juga memiliki kemandiriannya kelak nanti setelah selesai dari SLBA ini. Saat ini tenaga pengajarnya ada 13 orang, 1 orang kepala sekolah, 11 orang tenaga guru, dan 1 orang tata usaha atau tendik. Mereka mempunyai latar belakang dari pendidikan luar biasa S1 PLB, tapi ada juga yang memiliki latar pendidikan S1 dari luar PLB, antara lain jurusan Bahasa Indonesia, jurusan komputer, jurusan PGSD. Tapi alhamdulillah mereka bisa beradaptasi dengan anak-anak kami dan mereka bisa berbaur memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak kami di sini. Satu yang paling dibutuhkan adalah kesabaran. Bagaimanapun ketika kita melakukan pembelajaran atau pelayanan kepada mereka, kesabaran yang paling diutamakan, karena objek yang kita hadapi juga anak-anak yang memiliki keterbatasan penglihatan. Dengan adanya keterbatasan penglihatan, otomatis mereka sangat miskin sekali terhadap informasi, dan mereka mempunyai keingintahuan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sebagai seorang guru, kita harus lebih sabar menghadapi mereka, memberikan informasi yang seluas-luasnya, kemudian memperlakukan mereka dengan sedemikian manusiawi, dalam artian kita harus sangat mengerti tentang karakteristik anak tersebut, terutama psikologisnya, supaya mereka bisa menyatukan dengan kita, ada chemistry, kita juga bisa memberikan layanan pendidikan yang maksimal sehingga mereka suatu saat kelak bisa hidup mandiri dan bisa mencapai cita-cita apa yang mereka harapkan.
alhamdulillah di sekolah kami kita mempunyai fasilitas yang sangat mendukung sekali. Sebelum kita memberikan ekstrakurikuler, kita mengadakan asesmen penelusuran minat dan bakat. Anak-anak diarahkan kepada bakatnya masing-masing. Ada yang bakat di bidang seni, di bidang olahraga, ada yang bidang keterampilan, ada yang di bidang IT. Untuk ekstrakurikuler, kita ada ekstrakurikuler kriya, kerajinan tangan, handcraft, ada masase, ada olahraga, ada catur, kemudian ada juga keterampilan IT, mengoperasikan komputer bicara. Semenjak berdiri sampai sekarang, sudah prestasi yang sudah diraih oleh anak-anak kami. Terakhir ketika saya menjabat mulai 2013, hampir 30 mata lomba yang berhasil diraih anak-anak menjadi juara, sampai terakhir 2019 kita semua mendulang prestasi yang sangat banyak. Anak-anak ada yang menjadi juara literasi dalam bidang menulis cerpen, kemudian lomba baca puisi tingkat nasional, kemudian lomba nyanyi tingkat provinsi Jawa Barat, kemudian lomba musabaqah tilawah-til Quran. Dan saya sendiri alhamdulillah menjadi kepala sekolah berprestasi tingkat Jawa Barat sebagai kepala sekolah yang mempunyai keterampilan kewirausahaan yang bisa mendukung menjadi juara pertama lomba kepala sekolah berprestasi. Kita butuh sekali memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat, karena kalau di SLB ini bukan anak-anak yang mencari sekolah, tapi sekolah yang mencari murid. Dalam artian terutama di SLBA ini, anak-anak kami semua kebanyakan tinggal di pelosok-pelosok yang jauh dari perkotaan. Mereka masih miskin informasi, orang tua mereka mempunyai rasa malu, rasa rendah diri untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah luar biasa menuju sekolah umum. Kita sering memberikan informasi melalui kelurahan, kecamatan, kemudian turun ke desa-desa, kemudian promosi musik, untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya bahwa anak berkebutuhan khusus ternyata ketika kita bina, kita bimbing, kita didik, mereka punya potensi yang sangat bisa dibanggakan. Ketika kita sudah memberikan informasi itu, biasanya banyak orang-orang yang memberikan informasi kepada para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, khususnya tunanetra, dan mereka baru mau menyekolahkan sekolah kami. Ketika anak yang sudah mau sekolah, kita mempunyai kendala di bidang ekonomi juga. Mereka kebanyakan memiliki latar belakang ekonomi yang sangat rendah sekali. Kemudian pengertian orang tua, kemudian anak-anak yang belum bisa memisahkan diri dengan keluarganya. Dengan pendekatan yang terus-menerus, akhirnya kita bisa meluluhkan orang tua, bisa meluluhkan anak itu sendiri. Kita membawa beberapa contoh anak yang berprestasi, alhamdulillah mereka akhirnya mau bersekolah di sini. Bahkan setelah bersekolah mereka akhirnya enggan pulang karena senang berada di komunitas di SLBA ini. Kita tidak dulu mengedepankan biaya yang akan dipungut, yang penting anaknya mau masuk dulu. Karena ketika mereka pun datang ke sini, mereka sudah mengeluh tentang biaya pendaftaran dan lain, dan biaya asrama. Tapi kita lupakan itu, kita kesampingkan. Yang penting anak mau sekolah, kemudian orang tuanya mendukung. Alhamdulillah kita mempunyai beberapa donatur yang mendukung untuk biaya hidup di asrama. Kemudian ada juga dana-dana dari pemerintah yang bisa menunjang untuk operasional pendidikan. Jadi untuk biaya di sini kalau kita sebut free, bebas, ya bebas, tetapi ada beberapa orang tua yang memang mampu memberikan infak dan sedekah untuk pihak sekolah. Kepada para orang tua ataupun masyarakat yang mengetahui di sekeliling kita ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, terutama yang memiliki anak-anak keterbatasan di bidang penglihatan atau tunanetra, kami himbau agar para orang tua mau menyekolahkan anaknya itu sedini mungkin.
Kemudian kepada masyarakat yang mengetahui harap memberikan informasi kepada kami secepatnya biar kami dari pihak lembaga beserta tim kami untuk menyusuri atau menjaring anak-anak yang memang di usia sekolah 6 sampai 18 tahun untuk kami bina, kami didik, kami berikan layanan pendidikan untuk mereka, untuk bekal mereka kelak agar mereka hidup mandiri. Kita mempunyai Facebook juga, SLBA Budi Nurani, mempunyai Instagram, jadi masyarakat juga bisa membuka Facebook kami, Instagram kami, kegiatan-kegiatan apa yang kami lakukan di lembaga ini. Alhamdulillah, keluarga sangat mendukung sekali. Saya kebetulan mempunyai suami yang ketika saya memang berhenti sekolahnya tahun 84. Kemudian pekerjaan saya yang lakukan di sini membutuhkan waktu yang sangat ekstra. Kadang-kadang sampai 24 jam membimbing anak-anak, dalam artian karena mereka tinggal di asrama, ada yang sakit, ada yang harus dirawat, ada yang mereka membutuhkan sesuatu di luar jam kerja, kita tetap layani. Tatap muka pembelajaran kita liburkan, kita sesuai dengan instruksi dari Dinas Pendidikan, kemudian dari gugus COVID kota bahwa pembelajaran tatap muka harus dihentikan, tetapi kita memakai media lain secara daring. Ada yang WhatsApp, ada yang SMS, kemudian kalau anak-anak yang tinggal asrama kita pulangkan, tetapi ada 6 orang anak yang yatim dan yatim piatu yang tetap tinggal di asrama dari mulai awal masa pandemi bulan Maret. Ada kendala lagi yang kami hadapi ketika anak-anak menjalankan pelayanan pendidikan memakai metode daring. Yang pertama, keterbatasan mereka, tidak semua orang tua yang memiliki HP Android. Ya, itu karena mungkin keterbatasan ekonomi. Ada yang memiliki Android, keterbatasan untuk membeli kuota. Ada yang memiliki HP Android, kemudian memiliki kuota, tetapi sinyalnya tidak bisa menangkap. Akhirnya kita jemput bola lagi. Kita melakukan home visit ke sekolah, ke rumah-rumah anak-anak secara bergiliran, tapi tetap mengikuti aturan protokol kesehatan. Harapan saya ke depan kepada pihak pemerintah, khususnya Kota Sukabumi yang selama ini sudah memberikan dukungan yang penuh kepada kami, kepada Bapak Wali Kota, terima kasih yang sering mengunjungi SLBA Budi Nurani, mengundang anak-anak yang berpotensi untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan event-event di tingkat Pemda. Mudah-mudahan ini berlangsung terus. Kemudian para donatur, kemudian siapapun komunitas peduli disabilitas tetap terus memberikan bantuan untuk anak-anak kami, karena tanpa bantuan dari masyarakat apalah artinya sekolah ini. Kemudian berikanlah dukungan untuk anak-anak kami, berikanlah motivasi untuk anak kami supaya mereka juga memiliki harapan, memiliki keinginan, kemudian bisa mencapai cita-cita yang mereka harapkan juga. Saya Tanti Erkanti SPD, Kepala SLBA Budi Nurani Kota Sukabumi, bangga di Kabisa Fest 2020 online series. Tidak ada makhluk ciptaan Allah yang gagal. Di balik keterbatasan ada prestasi yang patut dibanggakan. Sayangilah mereka, lindungilah mereka, kemudian berilah mereka motivasi supaya mereka juga bisa hidup di tengah-tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahma. Saya siswa dari SLBA Budi Nurani Kota Sukabumi. Kalau yang untuk babak penyisihan itu bunga surga jadinya. Kalau yang babak final anak pecinta teknologi. Kalau itu ngebayangin ada satu kelompok anak tunanetra yang jangan terlalu tergantung sama teknologi, boleh mencintai tapi jangan terlalu ini, jangan terlalu mendewakan. Awalnya sih harus belajar harus menguasai teknik dulu. Terus juga kan emang kalau di laptop yang kalau untuk tunanetra dipasang aplikasi khusus, aplikasi screen reader atau aplikasi pembaca layar. Jadi setiap kita pijit tombol-tombolnya itu pasti akan membacakan apa yang ada di layar. Maksudnya di layar itu bacanya Google Chrome, di situ juga dibacain sama si screen reader itu Google Chrome. Gitu.
Tergantung mood Pak. Tergantung mood. Kalau moodnya lagi bagus, setengahnya juga jadi Pak. Tapi kalau lagi nggak bagus 2 hari. Pengennya sih jadi penulis Pak. Penulis atau kalau musisi. Sejauh ini masih di saron, drum sama matalis. Piano masih di dasar. Kesel aja sih ada di rumah terus gitu kan, jarang ada aktivitas. Ini paling kalau kesini juga kalau ada acara-acara tertentu, paling ngerjain apa, bikin kue atau baca-baca buku, itu doang sih, atau menulis. Mudah-mudahan mereka bisa terbuka lah matanya gitu, maksudnya mata hatinya terbuka supaya jangan minder. Saya Nurul Rahma, siswa SLBA Budi Nurani Kota Sukabumi, bangga di Kabisa Fest 2020 online series. Jangan merendah karena satu kekurangan dan jangan menyombongkan diri karena satu kelebihan.